Oke. Sistem yang menunjang pembelajaran. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen merupakan institusi pendidikan di bidang kesehatan yang berada di wilayah Malang Selatan. Tigas Kepanjen telah mencetak lulusan yang profesional dan siap berdaya saing dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tigas Kepanjen memiliki visi menjadi sekolah tinggi kesehatan yang profesional berbasis masyarakat di tingkat nasional pada tahun 2024 dan memiliki nilai B, Beauty, Intelligent, and Good Performance. Tridharma yang pertama yakni pendidikan. Dalam menunjang proses pembelajaran mahasiswa secara hard skill dan soft skill, Tigas Kepanjen memiliki laboratorium mini hospital dan laboratorium CBT. Laboratorium mini hospital Tigas Kepanjen ini dilengkapi dengan berbagai alat kesehatan yang telah disesuaikan dengan kondisi di rumah sakit. Mahasiswa keperawatan dan mahasiswa administrasi rumah sakit dilatih untuk menghadapi situasi seperti kondisi real di rumah sakit sejak pasien datang hingga pasien pulang. Proses pembelajaran Tigas Kepanjen dilakukan dengan metode Student-Centered Learning atau SCL yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dan meningkatkan critical thinking. Untuk menghadapi era globalisasi di mana tenaga kerja dituntut untuk mampu secara aktif berbahasa internasional, maka perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen menggunakan bahasa Inggris secara aktif baik learning maupun speaking. Dalam pembelajaran luring di Tigas Kepanjen telah menerapkan 3T dan 5M serta pembelajaran daring yang menggunakan learning management system yang menunjang pembelajaran sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 selama masa pandemi COVID-19. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas mahasiswa, serta mengakomodir minat dan bakat mahasiswa baik secara akademik maupun non-akademik, Tigas Kepanjen memiliki beberapa unit kegiatan kemahasiswaan. Tridharma yang kedua yakni pengabdian masyarakat. Demi meningkatkan kinerja manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen, dan untuk mencetak lulusan yang cakap dan terampil, maka Tigas Kepanjen menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun di luar negeri. Tridharma yang ketiga, yakni bidang penelitian.
Stikas Kepanjen, dosen bersama dengan mahasiswa melakukan beberapa penelitian dan telah terpublikasi baik secara internasional maupun nasional. Selain publikasi, Stikas Kepanjen juga memiliki hak kekayaan intelektual berupa aplikasi mobile dari Kemenkumham, yakni MH Mobile dan FPI Mobile. Di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Rizal Fikiana SKPNAS MKAP, Stikas Kepanjen telah berhasil mencetak berbagai prestasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen membuktikan komitmennya dalam berkontribusi dan memberikan manfaat bagi organisasi profesi, masyarakat, serta bangsa dan negara Republik Indonesia. Jayalah Stikas Kepanjen. Stikas Kepanjen, saya bisa. Stikas Kepanjen, kita bisa. Stikas Kepanjen, stikas bisa. Kepanjen adalah ibu kota Kabupaten Malang yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Malang. Kepanjen juga merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Kepanjen Kota kurang lebih berjarak 20 km di sebelah selatan kota Malang. Sejak 2008, Kepanjen merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang bersama dengan Singosari dan Kota Batu. Kepanjen dikenal sebagai kota satelit penyangga utama kota Malang dan termasuk dalam kawasan metropolitan Malang Raya. Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen. Pada tahun 1980-an, kebutuhan akan perawat di Indonesia khususnya Kabupaten Malang yang mengalami peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga perawat di daerah Kabupaten Malang, pada tanggal 1 Oktober 1985, berdirilah SPK, Sekolah Pendidikan Keperawatan, di bawah pembinaan RSUD Kepanjen. Demi meningkatkan jenjang belajar dan mencetak lulusan tenaga keperawatan yang handal, pada tahun 1998, SPK ditingkatkan dari jenjang sekolah menengah kejuruan tingkat atas menjadi jenjang diploma dengan dibentuk Akademi Keperawatan. Pada tahun 2009, pengembangan jenjang belajar kembali ditingkatkan dengan perubahan dari Akademi Perawat menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategis pendidikan, baik karena pengaruh globalisasi ekonomi, revolusi teknologi informasi, maupun perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralistik, mempunyai implikasi terhadap proses pendidikan tinggi. Implikasinya adalah tuntutan dan sekaligus tantangan untuk meningkatkan mutu luaran pendidikan. Menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan strategis pendidikan tersebut, lembaga pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, profesional, dan kompetitif.
Sebagai upaya mendukung perubahan bentuk Stikes Kepanjen menjadi Universitas Kepanjen, telah ada bidang pengembangan inovasi. Bidang pengembangan inovasi Stikes Kepanjen dibentuk untuk meningkatkan kualitas baik sivitas akademika, Stikes Kepanjen, namun juga masyarakat. Bidang inovasi menampung gagasan serta ide baru, diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Salah satu bentuk inovasi saat ini, Stikes Kepanjen telah memiliki KTC, Kepanjen Training Center, dan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berskala nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Stikes Kepanjen telah maju, berkembang dan mengukir beberapa prestasi. Pada tahun 2023, Stikes Kepanjen Program Studi Keperawatan Program Sarjana di Pendidikan Profesi Nurse saat ini telah meraih terbaik pertama dengan lulusan uji kompetensi dengan persentase 100% periode 1 tahun 2023 pada rapat kerja tahunan AIPNI ke-22 serta program studi keperawatan program Diploma 3 juga telah meraih uji kompetensi dengan presentasi 100%. Pada tahun 2023 ini, Stikes Kepanjen telah berhasil meraih beberapa prestasi, di antaranya tim paduan suara Gita Suara Stikes Kepanjen menjadi juara harapan 3 tingkat nasional dalam kategori artikulasi suara dan kategori teknik parasing kekompakan. Juara 1 tingkat nasional dalam kategori vokal dalam ajang Indonesian Nursing Students Competition yang diselenggarakan juga oleh AIPNI. Juara 3 tanding kelas D Dewasa Putra, juara 2 kelas D Dewasa Putri, juara 1 tanding kelas C Dewasa Putra, juara 2 kelas B Dewasa Putra dalam kejuaraan Pencak Silat Malang National Championship 2 yang diselenggarakan di Gor Vira Cakti Yuda, Divisi Infanteri 2 Kostrat. Juara 3 tingkat nasional kategori lomba poster kesehatan ilmiah yang diselenggarakan oleh Optimal PT Nuansa Fajar Cemerlang. Juara 1 bulu tangkis tunggal putra dan juara 2 bulu tangkis ganda putra. Juara harapan 1 English Storytelling dalam Pekan Olahraga dan Seni Kesehatan Jawa Timur ke-19 tahun 2023. Prestasi lainnya yakni Ketua Stikes Kepanjen telah mendapatkan penghargaan secara langsung dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, top 15 dalam kategori aplikasi teknologi se-Jawa Timur tahun 2023, yakni aplikasi Paktomi, paket intervensi TB Mandiri. Selain telah mencapai berbagai prestasi, salah satu bentuk komitmen sebagai salah satu institusi pendidikan khususnya saat ini di bidang kesehatan untuk mengembangkan potensi mahasiswa, Stikes Kepanjen telah menjalin kerjasama dengan Cakes serta LPK Bali Tosa Lombokoci. Pada tahun ini 2023, Stikes Kepanjen telah berhasil memberangkatkan 5 mahasiswa ke Jepang pada program internship, dan ini merupakan salah satu bentuk dari program Merdeka Belajar. Saat ini Stikes Kepanjen dipimpin oleh Bapak Tri Nurhudi Sasono SCAP Nurse MCAP, Ketua Stikes Kepanjen beserta segenap sivitas akademika Stikes Kepanjen dan Yayasan Penkap Malang siap dan mewujudkan Stikes Kepanjen menjadi Universitas Kepanjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Tri Nurhudi Sasono SCAP Nurse MCAP, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen. Harapan saya Stikes Kepanjen ini mampu bisa dikenal di kancah nasional maupun internasional.
Untuk itu, kami memohon doa restu kepada Bapak Ibu semuanya untuk merubah bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas. Kita tahu Kabupaten Malang ini memiliki potensi yang luar biasa. Dengan adanya perkembangan pariwisata, Malang Health Tourism, berdirinya bisnis-bisnis digital, kemudian adanya pengembangan UMKM, serta masuknya perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Kita yakin bersama-sama seluruh sivitas akademik Stikes Kepanjen bisa merubah sekolah tinggi menjadi universitas. Untuk itu, kami akan mengajukan 4 prodi baru. Yang pertama, jurusan pariwisata. Yang kedua, jurusan bisnis digital. Yang ketiga, kesehatan keselamatan kerja atau K3. Dan yang terakhir, entrepreneur atau jurusan kewirausahaan. Mari bergabung dengan Universitas Kepanjen. Universitas Kepanjen, saya bisa. Universitas Kepanjen, kita bisa. Universitas Kepanjen, kita semua bisa. Kepanjen, keren. Saya tutup dengan pantun. Onde-onde bertabur wijen, makannya ditemani susu. 2024 Goes to Universitas Kepanjen, kampus keren, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stikes Kepanjen keren, go Universitas Kepanjen. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain juga, kami akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara sosialisasi dan open house pada siang hari ini. Di sini sudah ada di layar monitor kami, yaitu ada Pak Muhammad Ilham, kemudian di sini juga ada Ibu Puja ya, Bu Resti, Bu Luciana, dan teman-teman yang lainnya yang saat ini sudah bergabung. Saya sapa terlebih dahulu. Pertama ada Pak Muhammad Ilham. Selamat siang, Pak. Siang Bapak, salam kenal Pak. Salam kenal. Pak Muhammad Ilham ini tinggalnya di mana nih? Kalau untuk saat ini di Seragen, Jawa Tengah Bapak. Oh, siap. Iya, Bagian itu berarti perbatasan. iya berbatasan sama Ngawi ya Pak. Oh, Alhamdulillah, siap. Iya, siapa? Masih dekat ya dengan lokasi kampus nih, Pak. Insya Allah Pak. Sekarang apalagi ada tol ya Pak ya, aksesnya Insya Allah mudah lah Pak untuk ke kampus gitu. Betul. Dan Pak Muhammad Ilham kan tidak perlu rutin ke kampus kan nantinya itu. Iya Pak, betul Pak. Kemarin dapat informasi dari admisi ya. Informasinya Di, seperti itu. Jadi untuk mungkin yang sudah bekerja lebih fleksibel gitu untuk kuliahnya nantinya gitu Pak. oh, siap betul. Karena kita kan sudah menggunakan sistem blended dan hybrid learning ya, Pak Ilham ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi perkuliahannya nanti dibantu dengan media Zoom meeting seperti siang hari ini ya, Pak Muhammad Ilham ya. Iya Pak. Dan juga selain menggunakan Zoom meeting, nanti ada sistem informasi akademik atau biasa disebut dengan si akad seperti itu. Untuk Pak Muhammad Ilham, rencana untuk program studinya apa, Pak? Kemarin saya rencana sudah ngambil ya Pak ya, sudah melakukan pendaftaran itu di S1 Digital Business Pak. Oh, baik. Ini kelihatannya sudah melihat prospeknya ke depan ya untuk digital bisnis Iya ini. Pak, betul Pak. Apalagi sekarang entrepreneurship yang lebih ramai ya Pak ya, dibutuhkan dan harus apa ya, peluang besar di situ kayak tadi ketika lihat ini nggih apa Pak Rektor ya tadi sambutan videonya kan di Malang juga bisnis digital juga sangat naik gitu kebutuhannya. Betul sekali, Pak. Jadi mengingat hari ini kita serba digital ya, Pak Ilham ya. Iya Pak, betul Pak. Baik, Pak Ilham, saya menyapa juga di sini ada ini Pak Yenjeli Hasibuan ya. Ini Pak Yenjeli atau Ibu nih? Ibu, Pak. Oh, baik, siap. Ibu Yenjeli Hasibuan di mana tinggalnya? Stay di Riau, Pak. Oh, baik. Riau itu provinsi ya. Iya, iya, Pak. Untuk kabupaten kotanya Meranti atau di apa namanya? Bengkak. Di Riau itu juga ada ini ya, Bagan Siapi-api itu. Iya, Pak. Oke, di mananya, Bu Yenjeli? Di Bangkalis, Pak. Oh, di Bangkalis. Luar biasa. Untuk Bu Yenjeli sendiri rencana peminatannya di prodi apa? Satu bisnis digital, Pak. Oh, siap sama ya dengan Pak Muhammad Ilham ya. Iya, Pak. Jadi apa kira-kira eh, motivasinya untuk mengambil prodi bisnis digital, Bu Yenjeli? Karena sekarang itu udah serba digital, Pak. Oh, betul. Kemudian
Selain itu, untuk prospek kerjanya sudah ada bayangan atau sekarang sudah bekerja juga, Bu Yanjeli? Sudah bekerja, Pak. Oke, baik. Jadi nanti eh, ada potensi ke depan itu untuk ruang lingkup kerjanya berkaitan dengan bisnis digital juga ya. Iya, Pak. Baik, Bu Yanjeli, di sini saya juga sudah melihat ya, ada Ibu Lucy yang sudah bergabung selaku tuan rumahnya ini. Tadi saya mulai di awal karena kelihatannya teman-teman sudah menunggu ini Ibu Lucy, kayaknya masih di mute juga ya untuk Bu Lucy Yana. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan Bu Lucy bisa dimulai ya, teman-teman sudah menunggu ini. Hmm, baik, Pak. Bentar. Selamat siang, teman-teman yang sudah bergabung. Sudah ada berapa orang nih yang bergabung? Oh, ada nambah lagi. 9. Karena kita di jadwal itu mulai di jam 2 ya. Boleh mungkin saya buka terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung gitu. Apakah suara saya jelas? Di sini sudah jelas ya. Oh, sudah jelas Jadi ya. teman-teman kurang tahu nih, Bu Yanjeli dengan Pak Imam sudah jelas atau belum? Ya, Jelas, teman-teman yang lain, Pak. apakah suara saya udah jelas? Terdengar? Sudah jelas. Sudah jelas, Bu, jelas. Oh, sudah jelas ya, makasih. Mungkin perkenalan dulu dari saya ya, yang teman-teman yang mungkin udah ada komunikasi sebelumnya lewat WhatsApp, via WhatsApp dengan saya, Luciana Utami, ya ini orangnya gitu. Ibu Lucy itu yang mana sih? Yang ini. Sekarang kan udah tahu mungkin ya. Barangkali kalau di WhatsApp masih bertanya-tanya gitu. Sekarang kita ketemu langsung di Zoom untuk bersosialisasi secara online, menyampaikan informasi agar teman-teman juga lebih tahu lagi nih mengenai Universitas Kepanjen, penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kepanjen itu seperti apa sih gitu. Mengenai sistem pembelajarannya kah atau biaya pendaftarannya, biaya per semesternya, seperti itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Di sini teman-teman dari mana aja kalau boleh tahu? Apakah dari luar Jawa atau dari mana nih kira-kira ada yang mau sharing nggak terlebih dahulu? Boleh disampaikan aja, nggak apa-apa. Karena kita sistemnya kan nggak yang formal banget ya. Jadi santai penyampaiannya juga. Itu sudah ada di chat itu, Oh, ada Bu Kak Lucy. Intan dari Turen. Iya, udah ada yang jawab nih di chat. Kak Intan. Kak Intan dari Turen katanya. Yang lainnya dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Batang. Mbak Puja dari Batang, Mbak Puja dari Duri, Kayun Deli. Wah, sepertinya ini jauh-jauh semua ya. Karesti dari mana Karesti?
Oh, ada yang dari Cianjur. Cianjur, Jawa Barat. Baik, mungkin bisa kita mulai aja ya, karena memang udah pukul 14 juga. Ya, tadi sudah perkenalan dengan saya, Luciana Utami, selaku Biro Pelayanan Administrasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kepanjen. Kemudian di sini juga sudah hadir eh, Bapak Dr. Mubarok Eskom, MM, selaku Direktur Program Kerjasama dan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kepanjen Malang. Selain itu juga ada Ibu Resti sebagai Biro Pelayanan Administrasi dan Keuangan. Boleh menyapa Ibu Resti? Ada juga Ibu Puja dan ditemani dengan rekan-rekan yang lain dari Universitas Kepanjen. Hari ini kita merupakan webinar pertama ya mengenai sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dengan narasumber Bapak Dr. Mubarok Eskom MM yang mungkin nanti akan menyampaikan beberapa informasi terkait program penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kepanjen. Apakah akan langsung dimulai saja Pak mengenai penyampaiannya? Baik, boleh Bu Lucy. Oh iya Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Tentu dalam pertemuan yang sangat baik ini, kami menyapa Bapak Ibu mahasiswa baru semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentu Bapak Ibu sebagai mahasiswa baru sangat penting ya mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsultasi yang disediakan oleh Biro Layanan Administrasi agar Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang utuh, mendapatkan informasi yang lebih detail dan lebih jelas mengenai program khusus beasiswa parsial pada Universitas Kepanjen Malang. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lucy, perkenalkan saya Mubarok selaku Direktur Program Kerjasama dan Penerimaan Mahasiswa Baru yang juga di sini didampingi oleh Ibu Puja selaku Kepala Biro untuk Layanan Administrasi
dan Ibu Luciana yang tadi sudah memandu jalannya acara sebagai Biro Layanan Administrasi PMB dan juga didampingi oleh Ibu Resti selaku Biro Layanan Administrasi PMB dan Keuangan. Tentu Bapak Ibu semuanya, kami mendapatkan informasi bahwa saat ini Bapak Ibu berminat untuk bergabung dan mendaftar sebagai mahasiswa baru di kampus Universitas Kepanjen Malang. Seperti yang tadi sudah dilihat, ada beberapa cuplikan dan tayangan video, beberapa profil mengenai kampus Universitas Kepanjen Malang. Dan Bapak Ibu di sini harus dipahami bahwa kampus kita ini baru melakukan alih bentuk yang awalnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIKES menjadi universitas yang awalnya hanya membawai satu rumpun keilmuan yaitu kesehatan. Untuk saat ini sudah ada beberapa fakultas lain seperti Fakultas Ekonomi Bisnis yang juga menyediakan beberapa pilihan program studi. Nah, alih bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, STIKES, menjadi universitas, ini tentu ada satu peningkatan, ya, ada satu upgrading dari sebuah perguruan tinggi, di mana biasanya sekolah tinggi itu hanya dalam skup level satu keilmuan saja atau satu fakultas. Di sini sudah beralih bentuk menjadi universitas. Maka kehadiran Universitas Kepanjen dengan harapan memberikan banyak pilihan program studi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Tentu nanti kami akan mempersilahkan ya kepada Bapak Ibu bagi yang ingin sharing tentang pilihan program studinya, tanya jawab dan lain-lain sebagainya nanti akan difasilitasi oleh Mbak Luciana Utami ya. Boleh manggilnya Mbak, boleh manggilnya Kakak ya atau Ibu atau menyesuaikan saja ya. Dan hari ini mungkin live perkenalan pertama untuk Mbak Lucy, Mbak Puja dan Mbak Resti kepada Bapak Ibu mahasiswa baru. Tentu kami akan menyampaikan mengenai program khusus beasiswa parsial dengan beberapa pilihan program studi, yaitu S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Kewirausahaan, S1 Keperawatan, S1 Bisnis Digital, dan S1 Pariwisata. Dengan beberapa program unggulan seperti program beasiswa parsial senilai 25 juta, lulus kuliah memperoleh 2 gelar sekaligus. Jadi Bapak Ibu bukan hanya mendapatkan gelar akademik, yaitu gelar sarjana ya, sesuai prodi atau jurusan masing-masing, tetapi juga nanti Bapak Ibu mendapatkan gelar non-akademik ya, di mana setiap lulusan itu memperoleh 2 gelar sekaligus, yaitu berupa gelar akademik sarjana dan gelar profesi ahli melalui sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Kemudian Bapak Ibu juga akan mengikuti perkuliahan dengan sistem hybrid learning, di mana hybrid learning ini adalah kombinasi atau perpaduan perkuliahan tatap muka offline dengan perkuliahan online melalui sistem blended learning. Jadi blended learning itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akses e-learning dimulai dari absensi kehadiran, untuk mengerjakan tugas, tutorial, dan bahan ajar yang nanti bisa diakses secara digital. Jadi memungkinkan Bapak Ibu dapat mengikuti perkuliahan dimanapun, kapanpun ya, tanpa mengenal jarak dan waktu melalui metode pembelajaran blended learning, gitu ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang berdomisili di wilayah Malang Raya ya, atau di wilayah terdekat, itu nanti bisa sesekali datang ke kampus ya untuk pemenuhan eviden
seperti dokumentasi perkuliahan ya, absensi dan lain sebagainya. Tapi mainstreamnya ya atau yang diutamakannya itu menggunakan metode blended learning, di mana aktivitas perkuliahan dan akademik itu tercatat secara digital. Dimulai dari proses admisi atau pendaftaran Bapak Ibu ya, dilanjutkan proses pengisian kartu rencana studi, e-learning, absensi kehadiran, tugas, ujian, semuanya menggunakan sistem digital atau blended learning dan itu tercatat. Di mana Bapak Ibu nanti pelaporan akademiknya melalui pangkalan data dikti itu semuanya satu pintu ya, berbasis sistem informasi akademik. Kemudian juga Bapak Ibu di sini biaya SPP-nya sangat terjangkau ya, 200.000 itu untuk 5 prodi, yaitu ada S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Keselamatan Kesehatan Kerja, Kewirausahaan, Bisnis Digital, dan Pariwisata. Adapun yang 300.000 ini yang per bulan itu untuk S1 Keperawatan. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk informasi mengenai headline dari program khusus beasiswa parsial ini. Nah, ini seperti yang sudah kami sampaikan melalui program unggulan, di mana Bapak Ibu akan memperoleh gelar 2 sekaligus ya, yaitu gelar akademik dan juga gelar non-akademik. Kemudian layanan akademik berbasis digital, di mana regulasi dan pelayanan akademik dengan mudah menggunakan sistem akademik berbasis digital sehingga mahasiswa dapat fokus mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik ya, tidak terhalang dengan waktu kerja Bapak Ibu ya, juga tidak terhalang dengan aktivitas kesibukan yang lain. Bahkan perkuliahannya pun nanti Bapak Ibu dilakukan itu di malam Jumat, malam Sabtu, dan di hari Sabtu. Karena ini adalah kelas karyawan ya. Perkuliahannya pun di luar waktu kerja, yaitu dilaksanakan pada malam Jumat, malam Sabtu, dan di hari Sabtunya. Kemudian sistem perkuliahan yang fleksibel ya, tanpa mengganggu aktivitas kerja dan kegiatan lain, dengan menggunakan metode blended learning dan hybrid learning melalui perkuliahan tatap muka dan daring. Kemudian program khusus beasiswa parsial ya, di mana biaya kuliahnya relatif terjangkau dengan skema subsidi beasiswa pendidikan dan biaya kuliah yang dapat dicicil secara berkala per bulannya. Kemudian akreditasi di kampus kami itu mendapatkan perolehan baik sekali untuk beberapa program studi atau jurusan. Dan capaian akreditasi ini itu akan ditingkatkan menjadi akreditasi unggul ya, sehingga kualitas akademiknya itu sangat baik. Kemudian beberapa kerjasama yang sudah dilakukan antara kampus Universitas Kepanjen dengan beberapa instansi, baik di rumah sakit, kemudian pemerintahan, kemudian dengan pihak kampus lainnya, dan perusahaan-perusahaan tertentu ya. Dan Bapak Ibu nanti pada saat berkunjung di kampus Universitas Kepanjen nanti dapat menikmati beberapa fasilitas ya, seperti ruangan lab komputer, mini hospital ya, kemudian perpustakaan, ruang pertemuan, front office mini hospital, dan beberapa fasilitas sarana prasarana pendukung lainnya yang tentu nanti bisa diikuti atau dinikmati oleh semua mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu di sini untuk batas waktu pendaftaran ya saat ini sudah masuk ke gelombang kedua, yang informasinya dari Biro PMB itu sudah ada sekitar 245 calon mahasiswa baru yang mendaftar di gelombang kedua. Dan nanti setelah itu ditutup dan masih ada kesempatan yang ketiga ya untuk
batas waktunya dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 29 Oktober. Kemudian di sini ada beberapa informasi mengenai rincian bantuan beasiswa parsial, di mana Bapak Ibu nantinya akan memperoleh bantuan beasiswa uang gedung senilai 5 juta, bantuan beasiswa uang pangkal senilai 2 juta, bantuan beasiswa uang pangkal juga ini 2 juta, dan potongan biaya kuliah itu senilai 2 juta per semester. 2 juta dikali 8 itu totalnya 16 juta. Di mana Bapak Ibu nanti tidak perlu membayar ya biaya uang gedungnya karena sudah dibantu melalui program beasiswa parsial dan tidak perlu membayar uang pangkal, bahkan mendapatkan potongan ya biaya kuliah yang harusnya itu dibayar full tapi dipotong 2 juta per semesternya. Atau di sini Bapak Ibu untuk rincian biayanya SPP itu per bulan 200.000, kemudian ujian tengah semester 100.000 per mata kuliah yang jumlahnya 5 sampai 6 mata kuliah Bapak Ibu ya. Kemudian biaya ujian akhir semester senilai 100.000 per matkul dan registrasi daftar ulang sebesar 500.000 per semester. Nah, ini untuk yang S1 keperawatan ya, khusus untuk S1 keperawatan biaya SPP-nya itu 300.000 per bulan. UTS UAS-nya pun 300.000 per mata kuliah. Jadi ada perbedaan mengingat untuk S1 keperawatan ini banyak praktik dan juga banyak penyediaan kebutuhan alat-alat ya untuk menunjang dari akademik dan juga kualifikasi di bidang keperawatan. Maka biayanya pun ada perbedaan Bapak Ibu ya. Khusus untuk S1 keperawatan itu 300.000 SPP-nya per bulan. Kemudian ini untuk beberapa persyaratan hampir semuanya sudah dilengkapi oleh Bapak Ibu ya. Kemudian untuk agenda kegiatan ya, di mana Bapak Ibu saat ini masih tergabung sebagai calon mahasiswa baru untuk yang gelombang kedua yang nanti akan ditutup pada tanggal 29 September. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan open house atau sosialisasi ya seperti yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 21 September. Dan juga Bapak Ibu ini nanti akan mengikuti pengenalan akademik untuk persiapan perkuliahan. Di sana identik dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ya, yang nanti diselenggarakan secara online dan juga secara hybrid. Bagi Bapak Ibu yang lokasinya itu tidak berdekatan dengan kampus, nanti bisa melalui online ya. Jadi kegiatan offline yang kita koneksikan dengan media Zoom meeting. Jadi nanti secara hybrid. Kemudian perkuliahan perdananya nanti dilaksanakan tanggal 1 November dan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan atribut jas alma mater itu pada tanggal 7 Desember dan untuk pelaksanaan ujian tengah semester di tanggal 20 Desember dan pelaksanaan ujian akhir semesternya atau UAS itu di tanggal 14 Februari. Nah, itu informasi mengenai agenda akademik atau agenda kegiatan ya yang harus diikuti oleh Bapak Ibu mahasiswa baru. Nah, termasuk juga di sini kami telah memfasilitasi webinar ya secara gratis untuk layanan sosialisasi dan konsultasi ya bagi Bapak Ibu mahasiswa baru yang akan mengikuti program khusus beasiswa parsial pada perguruan tinggi Universitas Kepanjen Malang dengan beberapa pilihan program studi. Nah, tentu Bapak Ibu di sini ada beberapa informasi ya mengenai program studi atau jurusan yang tentu nanti bisa dibaca dan dipelajari oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang
sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Ilham dan juga Ibu Yenjeli itu untuk bisnis digital, di mana bisnis digital ini memiliki prospek dan peluang kerja yang sangat banyak ya, khususnya untuk digital marketing spesialis, data analis, dan business development atau pengembang bisnis ya, yang juga saat ini itu banyak diminati oleh kalangan milenial untuk yang di jurusan bisnis digital. Kemudian Bapak Ibu ya, untuk saat ini kita bisa melihat beberapa flowchart atau alur dari pendaftaran mahasiswa baru ya, di mana Bapak Ibu yang sudah mendaftar nantinya akan melakukan registrasi dan juga nanti akan dilakukan validasi pemberkasan. Jadi tidak ada tes ya, tidak ada tes untuk wawancara, untuk psikotes, itu tidak diberlakukan. Di sini hanya melalui seleksi pemberkasan saja, di mana nanti Bapak Ibu akan dilakukan validasi. Ya, validasi untuk berkasnya ini meliputi dokumen KTP, kartu keluarga, pas foto, dan ijazah terakhir ya, yaitu minimal ijazah SMA. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu mendapatkan nomor registrasi dan mendapatkan nomor induk mahasiswa yang nanti akan diajukan ke Pangkalan Data Dikti. Bapak Ibu mengikuti open house, bimbingan teknis mahasiswa baru, dan juga pengenalan akademik bagi mahasiswa baru. Setelah itu nanti resmi Bapak Ibu terdaftar dan tercatat menjadi mahasiswa. Nah, ini beberapa informasi Bapak Ibu berdasarkan surat keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 1083 dan seterusnya untuk akreditasi dan predikatnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen ya, itu mendapatkan akreditasi baik sekali. Nah, ini merupakan akreditasi yang cukup lumayan penting ya. Dan juga akreditasi ini adalah reputasi dan pencapaian akademik dari kampus Universitas Kepanjen. Dan juga kampus Universitas Kepanjen ini adalah kampus yang mendapatkan capaian dan penghargaan sebagai institusi terbaik nomor 1 dari kelulusan uji kom 100% periode kedua tahun 2023 dari Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia Regional 6 Jawa Timur ya. Ini penghargaannya Bapak Ibu ya di tahun ini di tanggal 16 Mei 2024 untuk penghargaan institusi terbaik nomor 1 dengan kelulusan 100%. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi yang sudah saya sampaikan ini tidak puas ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa sharing, bisa tanya jawab, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu itu bisa bergabung ya sebagai mahasiswa di program khusus beasiswa parsial program sarjana di Universitas Kepanjen. Nah, ini beberapa dokumen-dokumen ya untuk Bapak Ibu ketahui beberapa prestasi yang dimiliki oleh kampus Universitas Kepanjen. Nah, saya rasa seperti itu Ibu Luciana Saripa. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Luciana ya untuk sesi tanya jawab dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Luciana. Iya, terima kasih Bapak Dokter atas penyampaiannya. Sangat jelas sekali untuk informasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kepanjen. Dan mungkin dari beberapa dari teman-teman juga sudah diberikan informasi yang ada di brosur.
Nah, sekarang kita barangkali ada yang ingin bertanya, boleh kita membuka sesi tanya jawab. Bisa ditanyakan langsung atau bisa melalui chat. Silahkan. Kak, saya izin bertanya, Kak. Iya, silahkan dengan Kak Muhammad Ilham ya, Kak. Iya, Boleh nanti kita kumpulkan dulu pertanyaannya, silahkan disampaikan terlebih dahulu. oh ya Kak, perkenalkan sebelumnya nama saya Ilham, Kak. Boleh di-scroll yang bagian biaya nggak? Kemarin saya masih agak sedikit bingung ya terkait dengan biaya. Kan kemarin itu seperti yang sudah disampaikan Bapak tadi kan untuk biaya parsial gitu, uang gedung sama uang pangkal itu sudah free gratis ya. Bahkan dapat biaya potongan 2 juta per semesternya. Nah, untuk itu kan kita tinggal ada tanggungan biaya SPP-nya 200.000 per bulan. Nah, per bulannya ini itu apakah full dalam 12 bulan 1 tahun atau per semester ya Mbak ya? Kan biasanya kalau per semester itu satu semester kan kurang lebih 4 bulan. Berarti 200.000 kali 4 gitu. Atau 200.000 per bulan ini 1 tahun penuh gitu. Artinya 12 bulan apa ya, dihitung 1 tahun full gitu Mbak. Itu gimana Mbak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Muhammad Ilham. Untuk yang lainnya ada lagi yang ingin bertanya, biar nanti untuk jawabannya kita bisa sekalian. Boleh langsung disampaikan aja atau melalui chat. Baik, Bu Lucy, saya bantu Iya, Pak. jawab terlebih dahulu pertanyaan Oh dari iya. Pak Muhammad Ilham ya. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Ilham, betul bahwa Bapak Ibu itu tidak dibebankan biaya uang gedung, uang pangkal, BPP, dan lain-lain. Bahkan ada potongan untuk biaya per semesternya, di mana Bapak Ibu untuk program ini itu tidak ada biaya SKS ya. Tidak ada biaya SKS dan tidak ada biaya uang paket. Uang paket per semester itu tidak ada. Jadi yang ada itu komponennya adalah biaya SPP. SPP itu per bulannya 200.000 yang nanti akan dibayarkan oleh Bapak Ibu per bulan. Maka nanti pada saat mulai perkuliahan di bulan November itu untuk biaya SPP yang pertama yaitu sebesar 200.000 dan itu nanti baru bisa dicicil per bulan ya. Nanti dilanjut di bulan Desember itu sama SPP 200.000 setiap bulannya. Jadi di sini untuk satu semesternya 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan untuk biaya UTS ya pada saat pelaksanaan UTS atau ujian. Dan juga biaya UAS itu nanti pada saat pelaksanaan UAS. Nah, seperti itu Pak Ilham, mudah-mudahan dapat membantu menjawab ya. Oh ya, Silakan. Bapak mohon maaf berarti untuk satu semesternya itu full 6 bulan ya Pak ya? Betul, untuk Oh, periode akademik itu satu semester 6 bulan. Kita untuk yang ganjil Pak ya semesternya. yang ganjil Pak. Iya. Berarti nih misalkan Pak di bulan libur biasanya kan ada libur semester tuh Pak. Betul.
Itu apakah kita juga dibebankan untuk membayar SPP, Pak? Kita hitungnya itu dalam satu semester 6 bulan, Pak. Oh, jadi 1 tahun takwim penuh gitu ya istilahnya ya. Betul. 12 Jadi bulan gitu ya hitungannya ya. hitungannya 12 bulan, betul. Oke, Tapi siap-siap. kan ini Pak, satu semester itu 6 bulan gitu Pak. Iya, iya. Ha, ha. Gitu ya, Pak Ilham ya. Oke, siap-siap. Paham. Silakan Bu Lucy, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu yang lain. Ya, untuk eh, Bapak Ibu yang lain boleh barangkali ada yang mau bertanya, bisa jadi disampaikan. Oh iya, mohon maaf Pak, Bu, Ya. mau memastikan kalau untuk digital business di Kepanjen itu nanti gelarnya SD atau SDP. Kan biasanya saya lihat-lihat itu ada beberapa universitas itu yang digital business itu kan sarjana digital business ya atau SDP ya kayak gitu. Tapi ada yang sebagian itu sarjana bisnis atau SB gitu. Nah, kalau di Kepanjen bagaimana ya Pak ya untuk gelar yang nanti kita peroleh gelar akademiknya? Baik, terima kasih Pak Ilham. Pertanyaan yang sangat bagus ya, agar ini diketahui oleh Bapak Ibu dan teman-teman yang lain. Bahwa untuk gelar lulusan dari sarjana bisnis digital ini ya itu mengacu pada nomenklatur dari penetapan gelar itu adalah sarjana bisnis digital atau SBNS gitu Pak. Dan SBNS ya. betul, jadi sarjana bisnis digital. Dan ini di beberapa perguruan tinggi lain ada juga yang lulusannya mendapatkan SBNS D gitu, titik D. Ada juga yang SBNS. Jadi SBNS itu singkatan bisnis. Kalau untuk titik D-nya itu digital gitu Pak. Oh, berarti kalau di Kepanjen, mohon maaf Pak, apa Pak tadi? Tadi sarjana bisnis digital atau disingkat SBNS Pak. Oh, SBNS ya. Baik Pak, berarti sesuai ya Pak ya. Betul. Ini seperti pada nomenklatur Ya. umumnya untuk lulusan gelar dari sarjana bisnis digital itu di perguruan tinggi lain. Ada juga ini yang di Telkom University itu menggunakan SBNS. Kemudian di Universitas Negeri Jakarta itu sama SBNS dan juga ada di perguruan tinggi lain itu SBNS D. D-nya itu bisnis digital begitu Pak. Tapi lazimnya adalah SBNS gitu Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Muhammad Ilham. Berarti juga nanti Pak Muhammad Ilham ini ya ada potensi ingin menguasai digital marketing dan IT-nya nih Pak. Iya Pak, rencana seperti itu. Oke. Eh, tapi untuk basic sendiri Pak Ilham itu ke pemrogramannya atau ke software atau hardware atau ke bisnis digitalnya Pak. Kemungkinan bisa ke business development-nya, kemudian ke entrepreneurial digital, misalkan ke software juga startup gitu juga boleh sih Pak untuk fokusnya nantinya. Oke, betul Pak. Karena nanti di sana banyak sekali peluang ke depan untuk pengembangan dari marketplace ya Pak ya. Kemudian juga toko online, kemudian juga nanti bisnis marketing affiliate yang juga sekarang-sekarang itu banyak sekali dibutuhkan gitu Pak. Dan juga nanti untuk di bidang logistiknya gitu dan di bidang pengembangan aplikasi digital itu prospeknya bagus ya untuk ke arah sana gitu. Nah, ini Bu Lucy ada juga yang bertanya melalui chat ya. Oke.
Saya bantu jawab. Ini Bu Lusinya mic-nya off ya. Izin bertanya, untuk memastikan pelaksanaan UTS UAS-nya dilaksanakan full online atau harus on-site di kampus. Jadi untuk pelaksanaan UTS dan pelaksanaan UAS itu kita menggunakan sistem yang dinamakan blended e-learning ya, melalui aplikasi di sistem informasi akademik. Jadi bukan hanya UTS UAS saja, Bu Intan, tetapi pada saat absensi, kehadiran, mengerjakan tugas, itu menggunakan platform digital. Sehingga nanti tidak perlu mahasiswa on-site datang ke kampus. Hanya nanti bisa mengakses e-learning saja. Dan itu harus tercatat ya, di mana Bapak Ibu dimulai dari pengisian KRS nantinya, itu harus diregistrasikan secara online. Kemudian juga baru nanti akan muncul ya beberapa mata kuliah, dan dari mata kuliah itu Bapak Ibu bisa mendapatkan modul, bahan ajar, dan juga nanti bisa mengikuti ujian ya, baik ujian UTS maupun ujian UAS yang nanti secara online. Seperti itu, Bu Intan. Saya kembalikan lagi ke Ibu Luciana. Baik, silakan Bu Luciana. Ya, Bapak, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya untuk teman-teman yang lainnya? Hmm. Baik, Bu Luciana, karena sebentar lagi Iya, Pak. kita akan memasuki pukul 15.00, di mana untuk pertemuan webinar ini akan berakhir pada pukul 15.00 ya. Jadi Bapak Ibu, untuk closing statement dan informasi terakhir ya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita saat ini sedang mengikuti webinar untuk sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai layanan dan program, di mana Bapak Ibu nanti dipersilahkan ya, itu dapat mengikuti kegiatan yang sama yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Berarti nanti kita di tanggal 28 September. Nah, untuk kegiatan webinar, layanan sosialisasi dan konsultasi penerimaan mahasiswa baru. Dan nanti Bapak Ibu juga silakan berkomunikasi dengan Mbak Luciana, dengan Mbak Resti, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain seputar perkuliahan dan administrasi. Sehingga nanti Bapak Ibu pada tanggal 26 sampai tanggal 27 Oktober itu sudah siap untuk mengikuti kegiatan pengenalan akademik, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru untuk persiapan perkuliahan perdana di tanggal 1 November. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi pada pertemuan hari ini itu dapat mengerti dan juga dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Dari saya seperti itu, Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Luciana. Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam. Itu Bapak Dr. Munara. Ya, mungkin untuk penyampaian pada hari ini mengenai sosialisasi dan konsultasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kepanjen. Karena kita di jadwal ini sampai pukul 15.00 ya Pak, kemungkinan itu, dan akan dilanjut lagi nanti
minggu depan setiap hari Sabtu kita pasti akan mengadakan open house atau sosialisasi secara online. Nanti boleh untuk informasi lebih lanjut, kita ketemu lagi di hari Sabtu dengan informasi yang akan saya kirimkan via WhatsApp. Dan mungkin saya juga akan pamit undur diri ya Kak, teman-teman semua. Karena sudah cukup jelas mengenai informasi yang disampaikan. Apakah ada tambahan mungkin dari teman-teman sebelum saya tutup? Atau sudah cukup untuk pertemuan pertama ini? Cukup Mbak Lucy. Oke, siap. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali.